sebelum kita membahas tentang sebuah perjalanan, maka pertama-tama kita perlu tahu dulu tujuan dari perjalanan kita, ya. Nah, Saudara, tujuan dari perjalanan rohani Kristen itu adalah supaya kita dibentuk menjadi serupa Kristus. Atau kalau di Galatia, supaya rupa Kristus dibentuk di dalam kita, ya. Biasanya kalau saya tanya nih ke mahasiswa semester pertama ya, apa sih artinya menjadi serupa Kristus? Walaupun itu frasa yang terkenal, tapi banyak yang nggak tahu apa sih artinya. Nah, ini ada seorang penulis yang bagus sekali menjelaskan, menjadi serupa Kristus itu adalah berarti hidup yang semakin lama semakin seperti Kristus jika dia berada di tempat unik kita, di mana kita bisa memandang seperti Kristus memandang, berpikir seperti dia berpikir, merasa seperti dia merasa, dan dengan demikian berbuat seperti dia berbuat. Wujud nyatanya dari menjadi serupa Kristus itu adalah adanya perubahan karakter, di mana karakter kita itu semakin lama akan semakin seperti karakter Kristus yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, karena itu di sesi ini saya akan menceritakan bagaimana untuk bisa menjadi serupa Kristus itu. Untuk itu saya akan memulainya dengan menceritakan peristiwa yang terjadi ketika bayi Yesus berusia sekitar 40 hari. Yaitu usia di tradisi Yahudi, ketika seorang bayi laki-laki sulung itu perlu dikuduskan bagi Allah di bait Allah di Yerusalem. Nah, orang tuanya Yusuf dan Maria mengikuti tradisi ini dengan membawa bayi Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Karena keluarga ini cenderung miskin, maka korban persembahan yang dibawa, seperti yang tercatat di Lukas 2 ayat 24, itu adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Tidak ada yang tampaknya spesial di pasangan muda dengan bayi mereka ini. Mereka adalah pemandangan yang sangat biasa di bait Allah di Yerusalem pada masa itu. Karena itu kebanyakan orang pun mengabaikan mereka. Tetapi ada seorang bapak tua yang tidak demikian. Begitu melihat pasangan muda ini, wajahnya tampak menjadi sangat bahagia. Dia segera menghampiri Yusuf dan Maria, lalu minta izin untuk menggendong bayi itu. Kita akan sedikit baca langsung penjelasan di Lukas 2 ayat 25 sampai 32 mengenai bapak ini dan peristiwa tersebut. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, Simeon ini bukan seorang yang sangat jenius atau punya kuasa tertentu untuk bisa mengetahui tentang keistimewaan bayi itu. Tetapi di pasal 26 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang menyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias itu. Roh Kudus jugalah yang membawa Simeon ke bait Allah pada hari dan waktu ketika Yusuf dan Maria tiba di tempat itu bersama bayi Yesus. Dan Roh Kudus jugalah yang kemudian menunjukkan kepada Simeon, itulah dia, Mesias itu, bayi kecil itu. Saudara, kalau Simeon hanya mengandalkan kekuatan pemikiran manusia, mungkin yang dia cari itu adalah pasangan kerajaan yang datang dengan segala kemegahan ketika membawa seorang bayi kerajaan.
Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat pun akan berada di prosesi tersebut. Tetapi karena Simeon melihat dengan mata iman dan dengan kepekaan akan tuntunan Roh Kudus, dia bisa melihat bahwa penggenapan janji keselamatan Allah di dalam diri seorang bayi yang tampaknya sangat biasa dan dibawa oleh pasangan orang tua yang juga tidak terlihat istimewa. Roh Kudus disebutkan sampai 3 kali di ayat 25 sampai 27. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kesehariannya, Simeon itu betul-betul hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus. Dan ini terjadi sebelum hari Pentakosta. Sebab sesudah hari Pentakosta, maka Roh Kudus hidup di dalam diri semua orang yang percaya kepada Kristus, termasuk saya dan saudara. Kita bisa mengetahui tentang karakter Simeon ini juga karena di ayat 25 dikatakan bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh. Benar atau righteous itu berarti orang yang hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan seseorang bisa hidup sesuai dengan standar Tuhan ketika ia berusaha menaati Tuhan di kehidupan pribadi maupun publiknya. Sementara saleh atau kalau bahasa Inggrisnya devout, itu berarti hidup secara hati-hati, tidak asalan. Karakter yang benar dan saleh ini merujuk juga pada sesuatu yang dibangun selama bertahun-tahun dengan sengaja, bukan sekedar suatu kebetulan. Di satu sisi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan karena itu dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, kita bisa hidup sebagai orang-orang yang benar. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita juga adalah orang berdosa. Di mana sebagai akibat dari keberdosaan ini, kita seringkali melupakan Allah dan kebenarannya. Tidak cuma melupakan Allah, kita bahkan sering lupa akan hal-hal biasa di kehidupan sehari-hari. Sebuah penelitian klasik tentang waktu dan memori menemukan bahwa kita cenderung melupakan 70-80% materi yang telah dipelajari hanya setelah 24-48 jam. Dan ketika usia kita semakin tua, semakin penyakit lupa ini menguasai kita. Itulah sebabnya lupa dan mengingat itu adalah sebuah tema penting di Alkitab. Di Yesaya 51 ayat 12-13 misalnya, Tuhan membahas tentang manusia yang melupakan Dia. Ya, Tuhan mengatakan, engkau melupakan Tuhan. Ya. Sementara itu di kitab Ulangan itu berisikan nasihat terakhir Musa yang dia nyatakan kepada umat Israel yang telah dipimpinnya dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade. Ketika itu umat Israel akan menyeberang sungai Yordan dan menguasai tanah perjanjian. Tapi memang tanpa kehadiran Musa dan kepemimpinannya. Itulah sebabnya Musa menyampaikan nasihat terakhir itu dengan hati-hati dan serius. Dan satu tema utama yang paling menonjol dari nasihat terakhir Musa itu adalah tentang mengingat. Ingat untuk tidak lupa. Jangan lupa untuk bisa ingat. Ingat untuk bisa terus ingat. Musa menekankan hal ini karena dia telah mengalami pahitnya memimpin umat yang terus-menerus lupa akan kebaikan akan Tuhan dan kebaikannya. Dalam kehidupan bangsa Israel yang dipimpin Musa, ada pola interaksi yang muncul berulang-ulang. Menjadi pola dalam perjalanan rohani mereka, ya kalau kita pelajari tentang hal itu, yaitu ketakutan melihat realita, lalu mereka lupa akan pemeliharaan dan janji Tuhan, lalu akhirnya bersungut-sungut karena mereka sudah tidak ada harapan lagi di masa depan. Dan pola ini terjadi berulang-ulang sejak awal. Ketika mereka baru pertama keluar dari Mesir, mereka mengalami penyertaan Tuhan yang begitu jelas berupa tiang awan di waktu terang dan tiang api di waktu gelap di malam hari. Tetapi begitu muncul tekanan yang tampaknya memang impossible, yaitu dikejar oleh tentara Firaun di belakang dan menghadapi Laut Merah di depan, maka mereka langsung ketakutan dan hilang pengharapan, serta lupa akan pemeliharaannya, serta kemudian bersungut-sungut. Dan ketika dikuasai oleh rasa takut, maka mereka menjadi sangat negatif. Kalau saudara baca Keluaran 14, maka saudara akan lihat bahwa ketika orang Israel ketakutan,
Mereka itu mencurigai motivasi Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan berpikir bahwa Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir itu untuk mati di padang gurun. Tetapi janji dan pertolongan Tuhan tetap nyata walaupun sikap mereka begitu. Karena mereka pun mengalami mujizat besar berupa laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya dengan aman. Nah, tapi kita tahu bahwa setelah mengalami mujizat yang maha besar itu, yang kalau di zaman sekarang itu pasti udah tersebar di medsos di mana-mana gitu ya, jadi heboh sedunia. Maka mereka lalu berjalan lagi selama 2,5 bulan sampai tibalah mereka di padang gurun Sin. Di sini mereka kembali menghadapi realita menakutkan yang membuat masa depan terasa madesu karena persediaan makanan hampir habis. Dan yang ada di sekitar mereka itu hanya padang gurun dan binatang-binatang gurun seperti kalajengking, biawak gurun, atau ular gurun yang beracun. Mau makan apa dengan realita yang seperti ini? Maka pola serupa terjadi lagi. Mereka ketakutan melihat realita, lupa akan pemeliharaannya, kemudian bersungut-sungut. Kalau di sebelumnya level bersungut-sungutnya mencurigai, sekarang sudah naik tingkat. Jadi menuduh dengan membanding-bandingkan masa lalu dan masa kini. Kalau waktu di Mesir kita bisa duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan sampai kenyang, kata mereka ya. Kalau sekarang, kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Waduh, parah ya. Capek banget deh kalau jadi pemimpinnya. Tapi walaupun sudah kesal, dan kemudian Musa juga menyampaikan keluh kesahnya pada Tuhan, Musa tetap berdoa bagi mereka dan terjadilah mujizat burung puyuh dan mana. Ya. Namun walaupun mujizat ini terjadi berkali-kali, pola respon orang Israel tetap tidak berubah-ubah. Sampai akhirnya Musa yang rugi sendiri dan berdosa kepada Tuhan. Ketika orang Israel ngamuk-ngamuk lagi karena tidak ada air, maka Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi karena Musa juga sudah marah sekali, maka yang dilakukan Musa itu adalah memukul bukit batu dengan tongkat sampai 2 kali. Mujizat tetap terjadi, tapi Musa lalu dihukum Tuhan, tidak bisa lagi masuk ke tanah perjanjian. Umat Israel yang dibawa keluar oleh Musa ini demikian mungkin karena mereka sudah 400 tahun lebih jadi budak di Mesir. Jadi selama turun-temurun, mentalnya itu adalah mental budak. Pola responnya pun negatif terus. Sehingga nantinya yang Tuhan izinkan untuk boleh masuk ke tanah perjanjian itu cuma kita tahu Yosua dan Kaleb serta keluarganya serta mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Generasi yang sebelumnya tidak ada yang boleh masuk. Mungkin karena itu juga Musa sangat menekankan pendidikan yang benar pada anak-anak. Dia mengatakan di Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara, memang supaya tidak lupa, kadang kita perlu mengingatkan dan mengkhotbahi diri sendiri. Itu yang dilakukan Raja Daud yang mengkhotbahi diri sendiri supaya ingat terus pada Tuhan. Yang isi khotbahnya itu bisa kita baca di Mazmur 103, ya. Saya nggak akan bacakan di sini. Penulis Tim Keller juga menjelaskan bahwa mengingat itu adalah tema penting di Alkitab. Karena ingatan akan mengendalikan perilaku kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjemur pakaian di loteng rumah saya. Ya, waktu pandemi kita kerja semua work from home, ya. Nah, lalu saya turun ke kamar dan fokus bekerja di depan komputer. Ketika hujan turun, saya lupa bahwa tadi saya menjemur pakaian. Akibatnya, saya tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan jemuran saya. Saya baru ingat ketika hujan sudah turun dengan sangat deras, bahwa sebetulnya saya sedang menjemur pakaian. Parah banget ya.
Memang ini adalah contoh bahwa ketika lupa, kita jadi tidak bertindak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kehidupan perjalanan rohani kita pun mirip-mirip, saudara. Betapa sering saya dan saudara mengatakan pada diri sendiri, saya tidak akan pernah lagi melakukan dosa ini. Ketika mengatakan hal ini, kita ingat bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, berdosa, merusak, dan berpotensi menghancurkan. Terutama menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kemudian setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan bahkan beberapa bulan, maka kita lupa akan hal tersebut dan kembalilah kita melakukan hal yang sudah kita janji tidak akan dilakukan lagi. Jadi memang ketika sudah lupa akan sesuatu, maka sesuatu itu tidak lagi jadi pusat kesadaran diri kita. Dan karena keberdosaan kita, maka pada dasarnya kita itu ingin melupakan Tuhan. Ketika terus lupa, maka kita sulit menjadi orang yang benar dan saleh, yang peka akan tuntunan Roh Kudus seperti Simeon, karena kita akan bertindak seenaknya di dalam kubangan dosa dan hidup jauh dari standar kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya juga Musa mengajarkan berbagai cara untuk bisa ingat. Di Ulangan 6 ayat 4-9, Musa mengatakan supaya supaya orang tua mengajarkan tentang mengasihi Tuhan berulang-ulang secara kreatif, khususnya kepada anak-anak. Misalnya di Ulangan 6 ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itulah sebabnya sampai sekarang, ketika pria Yahudi berdoa, mereka menggunakan tefilin, yaitu kubus berisi ayat-ayat pilihan dari Torah, sebagai perwujudan nyata dari perintah Musa ini. Jadi kalau anak-anak melihat hal itu di rumahnya, ayahnya menggunakan seperti itu, mereka akan ingat, membantu mereka untuk ingat akan teladan nyata seperti itu. Ya. Sementara kalau di Ulangan 6 ayat 9 dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu juga cara kreatif yang menolong untuk ingat. Karena itu di pintu-pintu rumah orang Yahudi biasanya ada mesusah, simbol yang dipasang di pintu rumah. Ini isinya adalah Ulangan 6 ayat 4-9 yang perlu disentuh setiap kali akan masuk ke rumah untuk bisa membantu anak mengingat firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di Bilangan, Allah itu menganjurkan penggunaan simbol kepada Musa. Kalau kita lihat, ya, nih kita baca nih, di ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Kenapa? Di ayat 39 dikatakan, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Jadi itu cara kreatif yang Tuhan perintahkan untuk menolong orang untuk ingat. Dan sebetulnya kalau kita pelajari ada berbagai cara mengingat lainnya dari Musa, ya, yaitu dengan menerapkan hari Sabat, mengingat Tuhan di hari Sabat, lalu juga mengingat dengan cara bersyukur selalu untuk berkat-berkat Tuhan, atau juga mengakui dosa, atau merayakan hari raya Paskah, memberi perpuluhan, ya. Dan kita juga belajar untuk mengingat Allah ketika kita bertindak dengan adil dan berbelas kasihan kepada pegawai, kepada kaum imigran dan anak-anak yatim piatu, serta kepada orang miskin. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita mengingat. Kalau dengan menggunakan istilah masa kini, maka cara untuk bisa selalu ingat pada Tuhan adalah dengan menerapkan berbagai jenis disiplin rohani. Saudara, ada banyak sekali jenis disiplin rohani. Sebuah buku yang mendata tentang jenis-jenis disiplin rohani menuliskan setidaknya ada 75 jenis disiplin rohani. Berdoa aja ada 17 jenis. Ya.
Jadi ada berbagai cara yang bisa menolong seseorang untuk bisa bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Nah, tapi secara khusus di sesi ini kita akan bicara satu aspek saja dari perjalanan rohani, yaitu mengingat. Maka salah satu disiplin rohani yang bisa membantu itu adalah dengan mendoakan janji Tuhan setiap harinya. Di Alkitab itu ada banyak sekali janji Tuhan. Ada sumber yang mengatakan janji Tuhan di Alkitab itu jumlahnya mencapai lebih dari 3.000. Ada yang mengatakan sekitar 7.000 lebih. Saya tidak tahu mana yang benar, karena saya belum pernah menghitung. Tapi memang ada banyak sekali yang mencakup berbagai aspek hidup kita. Misalnya janji di Ulangan 31 ayat 8. Ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Nah, Allah di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah kita bisa mendoakan ayat ini, misalnya dengan mengatakan pada Tuhan, ya ini cara berdoa dengan menggunakan janji Tuhan. Tuhan, ketika aku merasa terhilang dan sendirian, ingatanku bahwa ingatkan aku bahwa aku tidak sendirian. Dan bahwa engkau akan selalu menyertaiku. Engkau tidak akan membiarkanku sendirian, dan engkau tidak akan meninggalkanku. Aku mau belajar mengimani janjimu ini, sehingga aku tidak perlu merasa takut maupun tidak patah hati. Tolonglah aku Tuhan, amin. Itu satu contoh, saudara. Dan kita bisa mengucapkan ayat ini berkali-kali dalam seharinya. Ya, itu ada disiplin menghafalkan ayat. Itu juga disiplin rohani, saudara. Saya mengalami bahwa semakin tua, semakin susah untuk bisa menghafal ayat. Mencoba hafal satu pun nanti lupa lagi. Maka ada satu cara yang diberitahu oleh teman saya. Caranya, pilih satu ayat, satu minggu satu aja. Jangan banyak-banyak, satu aja. Lalu kamu print, itu yang saya lakukan ya. Lalu saya simpan di depan kartu ayat itu, saya simpan di depan komputer saya. Dalam seharinya saya bolak-balik melihat ayat itu tanpa berusaha untuk menghafalkannya. Tanpa saya sadar, ayat itu kemudian masuk ke dalam ingatan memori saya. Yang bisa Tuhan pakai ketika Tuhan mau bicara secara khusus pada saya. Ya, itu satu cara juga, saudara. Nah, ini kembali ke cara berdoa dengan firman. Contoh lain. Janji bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu ada di Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu janji Tuhan kan? Nah, kita bisa mendoakan ayat ini misalnya dengan mengatakan pada Tuhan seperti ini. Tuhan, saat ini aku sedang khawatir tentang masa depanku. Tetapi aku diingatkan bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku mau mengimani hal ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Nah, itu contoh aja, ya, contoh. Nah, saya akan menutup sharing pada hari ini dengan menceritakan tentang seorang tokoh favorit saya yang mengalami sebuah perjalanan rohani yang luar biasa, ya. Yang namanya itu Joni Eareckson Tada, ya. Saya nggak tahu saudara pernah tahu atau tidak orang ini. Saya pertama tahu tentang dia itu ketika saya SMA rasanya ya. Saya menemukan di toko buku Loak di Bandung, saya senang ke toko buku Loak gitu ya, toko buku bekas. Ada sebuah buku yang sudah bekas yang menceritakan tentang hidup si Ibu Joni ini. Dan itu yang membawa saya untuk bisa tahu tentang dia. Ya, ketika masih remaja, Joni ini adalah seorang atlet muda cantik yang berbakat dan penuh energi. Dia senang berbagai jenis olahraga, termasuk berkuda, atletik, dan berenang. Pada suatu hari, Joni memutuskan untuk terjun dari sebuah tebing ke sebuah danau yang airnya tampak dalam
untuk berenang di situ. Tapi ternyata ketika menceburkan diri, airnya tidak sedalam yang Joni kira. Sehingga akhirnya dia membentur dasar berbatu dan mengalami kerusakan tulang belakang yang parah. Akibatnya, Joni ini mengalami sakit lumpuh yang disebut quadriplegic. Ya. Quadriplegic ini sakit lumpuh di mana penderitanya sudah tidak bisa lagi menggerakkan kaki dan tangannya sama sekali, alias lumpuh total. Suatu hari, ketika sedang terbaring lemas di ranjangnya, Joni memohon kepada Cindy, teman baik yang menjaganya, supaya dia diberi obat dengan dosis tinggi, supaya dia bisa mati aja. Karena dia sudah merasa begitu takut dan putus asa akan masa depannya. Masa depannya terasa madesu, suram, dan gelap. Dari tadinya dia seorang yang aktif dan mandiri, kini dia harus selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun, seperti misalnya ke toilet. Ketika temannya itu menolak, Joni berpikir dengan marah bahwa untuk mati pun aku harus bergantung pada orang lain. Saudara, kalau kita berada dalam kondisi seperti Joni, mungkin kita pun bisa begitu takut dan putus asa dan pengen mati aja. Tuhan Allah yang katanya berkuasa dan berdaulat, kok rasanya tidak tanggap dan tidak peduli ya pada hidup saya? Kenapa? Dan kita mungkin mempertanyakan, benarkah Allah adalah Allah yang peduli, yang berbelas kasihan, yang berempati, dan yang berkasih karunia gitu ya? Nah, temannya Cindy yang berusaha untuk menghibur Joni, tiba-tiba dapat ide di tengah dia melihat Joni yang begitu putus asa ya, yang dia yakin itu berasal dari Roh Kudus. Cindy lalu berkata, Joni, Yesus tahu perasaanmu. Kamu bukan satu-satunya orang yang lumpuh seperti ini. Yesus pun mengalami kelumpuhan. Kamu ingat, dia dipaku ke kayu salib. Padahal punggungnya sudah hancur oleh cambukan dan pukulan. Ketika dia dipaku tidak berdaya seperti itu, dia pasti ingin sekali bisa bergerak untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi dia betul-betul tidak bisa bergerak seperti halnya dirimu. Karena itu Joni, Tuhan Yesus betul-betul mengerti perasaanmu. Kata-kata Cindy ini menolong Joni untuk ingat lagi kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang juga menderita, bahkan jauh melebihi dirinya untuk sesuatu yang bukan merupakan dosa-dosanya. Sejak ingat akan kebenaran itu, Joni mengalami perubahan cara pandang. Dan dia bisa merasakan bahwa Tuhan dekat sekali dengan dia, bahkan di tengah penderitaannya. Joni menceritakan, saat itu aku mulai bisa melihat kasih sejati Tuhan padaku, tapi juga kasih dari keluarga dan teman-temanku. Jadi sejak munculnya kesadaran itu, hidup Joni juga mulai mengalami perubahan. Dia memang tidak disembuhkan dari sakit lumpuhnya. Tapi dia mengalami hidup yang penuh dan bermakna, yang mungkin tidak akan pernah dialami tanpa kejadian ini. Walaupun sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangannya, tapi Joni masih bisa melukis dengan mulutnya. Ya, berikut ini adalah beberapa contoh lukisannya. Dan Joni juga bisa memulai pelayanan kepada orang-orang lumpuh seperti dirinya yang selama puluhan tahun menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak orang datang kepada Kristus melalui pelayanan Joni. Dia menghibur banyak orang lain yang menderita serta menulis berbagai buku yang mengubahkan hidupnya. Tapi Joni juga mengakui bahwa pergumulan melawan rasa sakit itu adalah pergumulan harian yang tidak mudah yang harus dia hadapi. Dalam 20 tahun pertama sejak dia sakit, sering kali dia memohon dan berharap untuk bisa sembuh. Tapi kesembuhan itu tidak juga kunjung tiba. Bahkan kadang dia dilecehkan oleh orang-orang Kristen yang percaya bahwa kalau dia tidak sembuh-sembuh, maka itu karena dia kurang punya iman. Karena ketika hal itu terjadi, maka resep Joni mengatasi situasi dirinya itu adalah dengan mengingat Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Johnny menceritakan bahwa dia mendapatkan ayat itu setelah mengikuti kebaktian penyembuhan ilahi, tapi tidak sembuh. Ketika tidak mendapatkan mujizat kesembuhan itu, dia membaca lebih banyak Alkitab dan lebih banyak berdoa, meminta supaya Tuhan menunjukkan dirinya kepada Johnny. Dan di dalam proses itulah dia mendapatkan ayat tersebut. Dan kemudian dia belajar untuk bisa menikmati Tuhan tanpa berfokus pada tuntutan untuk apa yang dapat Tuhan lakukan baginya, tapi pada apa yang bisa Johnny lakukan untuk menyenangkan hatinya. Dan dampak dari perubahan fokus Johnny, Tuhan secara ajaib mengganti daftar keinginan Johnny dengan keinginan Tuhan. Keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hati Johnny. Dan keinginan hati Tuhan itu agar bumi ini semakin dipenuhi oleh kebenarannya, kerajaan Allah diperluas, dan mereka yang terhilang diselamatkan. Dan Johnny mengatakan, kursi roda ini menjadi kunci untuk melihat penggenapan dari segala kehendak Allah, terutama karena kuasanya itu selalu dinyatakan secara maksimal di dalam kelemahan. Dan aku tidak disembuhkan di luar. Tapi aku bersyukur karena aku telah disembuhkan di dalam. Disembuhkan terutama dari segala fokus pada diriku sendiri. Memang saudara, ketika fokus seseorang adalah membangun kehidupan yang benar dan saleh, dengan berusaha mengingat Tuhan di setiap kesempatan, maka dia bisa mengalami pengudusan pikiran dan perasaan melalui interaksinya dengan Tuhan, sehingga terjadi perubahan, terjadi transformasi dalam kondisi diri pribadinya secara menyeluruh. Bisa muncul buah di hidupnya di mana dia menjadi semakin serupa Kristus seperti yang tadi kita bahas di awal. Yaitu hidupnya menjadi semakin penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu saudara, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita akan selalu dipenuhi oleh pengharapan dan kekuatan baru ketika kita secara sengaja membangun kehidupan yang benar dan saleh dengan berusaha mengingat Tuhan di setiap kesempatan. Sehingga kita pun bisa peka akan tuntunan Roh Kudus dan hidup seturut dengan hatinya di dalam perjalanan rohani kita. Maukah kita memohon pertolongan Tuhan akan hal ini? Terima kasih Bu Grace. Saya mencatat minimal 2 ya Bu Grace. Pertama, dalam perjalanan itu mengingat tujuannya dulu. Yang kedua, ya mengingat itu sendiri proses yang harus ditekuni gitu ya. Jadi banyak saran-saran praktis yang tadi Bu Grace sampaikan, cara-cara menaruh ayat dan melihat bagaimana tubuh bisa rusak seperti siapa tadi, Jenny Erickson pada, tetapi ingatan bisa memimpin dan memperbaharui. Kita akan masuk tanya jawab. Ini kalau teknologi digital ini kan notification-nya banyak banget Bu Grace itu ya. Jadi kita itu terlalu banyak polusi media, lalu membuat pikiran itu sibuk. Kadang-kala saya itu gitu ya, jadi ingat sesuatu, lihat media, jadi lupa apa yang mau dikerjain. Ya, teman-teman juga bisa mengalami itu ya. Jadi saran untuk mengingat itu apakah bisa diterapkan di tengah konteks terlalu rush atau banyak notification dalam hidup ini? Silakan Bu Grace, boleh direspon. Thank you. Atau ada tipsnya, boleh. Tipsnya boleh, tips. Ya, sebetulnya ini bisa. Ya, sebetulnya kalau di dalam sejarah gereja itu ada contoh yang terkenal, cuma itu butuh sesi lain ya, namanya Frank Laubach. Dia kalau teman-teman Google namanya di Google ya, dia sudah meninggal 50 tahun yang lalu, tapi hasil karyanya itu sebagai orang yang menolong dunia untuk lepas dari buta huruf itu masih ada sampai sekarang. Legasinya, warisannya itu masih ada sampai sekarang. Nah, dia itu menarik sekali karena dia belajar untuk mengingat Tuhan. Itu dia waktu itu target awalnya, mengingat Tuhan itu setiap 30 menit sekali.
target awalnya. Target, tapi makin lama dia naikkan. Kadarnya itu menjadi semenit sekali dia setiap 1 menit atau setiap 1 menit dalam setiap 30 detik dalam 1 menit, saya lupa, saya mesti buka lagi ya layar catatan saya, tapi dia berusaha untuk mengingat Tuhan. Intinya itu adalah dalam 1 hari itu berkali-kali, dan dia melakukannya sambil tetap juga bekerja. Jadi di satu sisi hasil kerjanya itu masih jadi legasinya bahkan sampai sekarang. Tapi ketika dia berusaha mengingat, dia justru menjadi orang yang semakin peka akan suara Tuhan, peka akan hadirat Tuhan, dan itu menolongnya untuk bisa punya hikmat, untuk bisa hidup dengan baik dan saleh seperti Simeon tadi. Peka kalau misalnya Tuhan menunjukkan suatu arah di dalam hidupnya misalnya, ya. Itu dengan cara itu. Jadi di dalam sejarah gereja itu ada contohnya. Namanya Frank Laubach. Nulisnya Laubach kalau mau cari di Google. Ya. Nah, jadi saya sendiri ya masih berusaha, karena itu saya menemukan, saya juga pelupa gitu ya. Makanya saya pasang 1 ayat itu di depan saya. Saya lihat berkali-kali dalam sehari, itu satu cara untuk mengingat. Ada berbagai cara lain, tapi sejarah membuktikan itu bisa berhasil. Mungkin itu aja yang jawaban pendek yang bisa saya berikan. Disiplin ya Bu Grace ya. Ya, itu butuh latihan. Thank you. Bu Grace, mau ada closing statement sedikit untuk teman-teman di Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Silakan Bu Grace. Ini ada alumni juga ya Bu Grace. Ya, mungkin ini yang terakhir aja tadi, yang sama dengan slide yang terakhir ya. Ini bahwa untuk bisa punya pengharapan dan kekuatan baru dalam perjalanan rohani, kita perlu secara sengaja, jadi perlu sengaja membangun kehidupan yang benar dan saleh dengan berusaha mengingat Tuhan di setiap kesempatan. Sehingga kita pun bisa peka akan tuntunan Roh Kudus dan kita bisa hidup seturut dengan hati dan kehendaknya. Itu aja Pak Romi. Makasih. Saya jadi ingat ada YouTuber bilang 20-20-20. Kalau bangun jam 5 pagi, 20 menit saat teduh atau refleksi, 20 menit olahraga fisik, dan 20 menit untuk membaca, untuk untuk pengembangan diri. Ya, kayaknya mungkin kalau memang kurang waktu, jangan tidur terlalu panjang mungkin Bu Grace ya. Bangun lebih pagi. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk Bu Grace sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Thank you Bu Grace.